waktu itu tahun 2019 kerjaan suami itu goncang. Mau setahun itu ada masalah terus. Waktu itu ya ngobrol-ngobrol sih di mobil, apa yang ada di tanganmu? Apa ya di tanganku? Perasaan aku ya enggak bisa apa-apa. Terus suamiku bilang, lah itu papi mami ngerjain siomay, kenapa kamu enggak ngerjain? Dulu saat buka usaha, itu modalnya dari mana? Modelnya kan habis-habisan ya, tadi saya bilang. Jadi saya jual rumah, jual mobil, jual motor, ambil kredit yang belum diterima pasar kok belum. Karena setiap kali buat itu mesti tak cobain teman, saudara, siapa, jadi udah bener-bener ini oke, baru tak keluarin. Halo, hari ini saya kedatangan teman saya SMP. Ya, kita teman SMP ya, Sis ya. Ya, teman SMP Ya, kan. jadi Siska ini adalah owner dari Siomay Favorit Semarang. Setelah SMP, kamu sekolah apa ya? Sekolah Lanjut di mana? SMA mana? saya di SMK Ibu Kartini, Tata Busana malahan. Tata Busana. Berarti nggak nyambung juga ya sekarang Nggak nyambung semua. ke kuliner. Nanti bisa diceritakan. Ya, Terus habis SMK kamu kuliah nggak? kuliah Kuliah di komputer. mana? Kuliah komputer. Wah, Di Unisbank. Unisbank. Dari Tata Busana ke komputer. Ya, Komputernya itu yang apa? Software atau yang hardware? Kalau kuliah kan pasti ada software. penjurusannya kan, software. Wah, Software. programmer berarti. Ya, Programmer. Tapi sekarang bisnisnya kuliner. ya, nggak nyambung memang. Nggak Kita nyambung. nggak tahu hidup orang ya. Oh, benar-benar. Oke. Bisa diceritakan, Sis, kenapa kamu sekolahnya dari SMK, Tata Busana, terus kuliahnya IT, sekarang bisnisnya kuliner, siomay favorit. Sebenarnya kalau kemarin itu SMK Tata Busana karena papiku lihat aku suka gambar baju. Oh. Suka gambar baju, terus daripada SMA mending kamu coba kalau cuma desain kan nggak bisa, tetap harus Yeah. bisa jahit paling enggak. Nah, terus kalau yang IT kemarin itu sebenarnya pikirku kalau jurusan komputer itu ada termasuk desainnya, tapi kan zamanku dulu kuliah itu enggak ada DKV. Harusnya kepengennya DKV. Tapi salah Salah ya? jurusan. Salah jurusan. Salah jurusan. Jadi ya memang pengennya desain tapi malah jadinya programmer. Programmer, gitu. nyasar. Kalau masalah siomay, kalau siomay kan emang turunan, itu kan dari makku terus ke papi, terus pas kemarin ada masalah kerjaan suami itu tahun 2019, itu terus bingung mau kerja apa. Coba-coba lah bikin siomay. Sebentar. Dari resepnya sejak dari mak. Dari mak. Itu Resepnya atau mak sudah jualan mak jualan siomay? dari tahun 60 di depan Pasar Gang Baru. Oh, berarti apa namanya, makmu ini sudah pernah jualan siomay sejak tahun 60 di depan Pasar Gang Baru. Waktu itu sudah ada brandnya belum? Kalau makku namanya siomay cap koking. Oh ya, I see. Waktu aku kecil, papiku sering beli sih. Yeah. Ya kalau ditanya beli siomay di mana, siomay cap koking. Ya, itu kan jalan daerah situ kan daerah ya? cap koking. Oh, berarti asalnya dari situ. Aku baru tahu loh malah dari siomay cap koking. Ya memang asli dari tahun 60 memang. Sebenarnya ya kalau sebelum 60 sih iya, tapi kan paling mak kan masih kelilingan, belum yang netep gitu loh. Yang tahun 60 tuh dia sudah tetap di depan Pasar Gang Baru. Kayaknya sudah dari dulu itu produknya ada siomay gorengnya yang bentuknya panjang. Bener ya? Bener, kadang dikira orang lumpia loh. Aku masih ingat, karena dulu ya memang sering beli papiku. Belinya yang panjang itu, siomay goreng itu. Dan yang aku ingat rasanya itu memang kayak ada sedikit rebungnya, bener nggak?
Ya, memang. Ya. Ciri khasnya Oh, ada rebungnya, walaupun rebungnya kan enggak banyak. Jadi kan memang dominannya babi, tapi memang ciri khasnya tuh ada rebungnya. Jadi rebung itu ada manisnya, ada baunya. Cuma kita kan olah hmm, enggak bau gitu ya loh. betul Tapi betul. kalau rebungnya itu dihilangin, enggak ada bedanya sama siomay-siomay lain. Ya, saya paling suka tuh siomay favorit baik goreng maupun yang basahnya. Karena kalau yang goreng dimakan waktu anget, wah itu Enak banget, enak banget, baru enak banget, mateng itu enak enak banget. banget. Tapi kalau yang siomay yang basahnya, saya sukanya itu full daging. Jadi kulitnya itu Tipis. tipis, jadi Iya. full daging. Wah rasanya enak banget. Oh iya, tapi by the way, ini non halal ya? Iya, non halal. Oke, biar teman-teman tahu dulu. Jadi dulu sudah ada sejak tahun 60 makmu. Setelah mak dilanjutkan papahmu. Papi, heeh. Oke, papimu di mana bukanya? Sama di Cap Koking itu atau Awal-awal itu juga, jadi yang di Cap Kokeng itu juga jual. Terus jualan di depan Beskop Gelora. wah, Beskop Gelora itu dulu di mana ini? Beskop Gelora itu Ruko Pataram, Ruko MT Haryono sekarang. Oh, iya 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 Heeh, iya. situ. Terus kalau hari Minggu di GIA Pringgading. Itu bentuknya hanya booth kecil atau Masih sudah ada tempat? gerobak. Oh, Kalau yang di gerobak. situ gerobak. Terus juga dikelilingkan naik sepeda zaman itu. Waktu aku SD itu naik sepeda kayak pakai black, Keranjang di enggak, belakangnya. black kuning itu loh, kayak roti Swiss gitu loh. Sama. Aku juga Oh, punya itu. Itu keliling di Tanah Mas sama Puri. yang keliling siapa? Pegawai Ada atau pegawai. pegawai? Heeh. Oh, itu sampai tahun berapa? Ya. Sempat vakum tutup apa jalan terus dari Enggak pernah papimu ini? enggak pernah tutup sih. Nggak pernah tutup. Cuma kan Papi buat brand baru itu yang siomay dan lumpia favorit Semarang. Oh, jadi Mm-mm. brand siomay favorit ini yang create adalah papimu. Ya, Papi Mami yang Oh, papi bikin. mami. Oh, Oke, tahun berapa itu? 98. 98. 98 ya, kita masih SMP ya. Mm-mm. SMP itu. SMP. Jualannya ya masih di sana itu tadi ya. Ya, Setelah kamu lulus kuliah, kamu sempat kerja dulu? dulu aku di WOM pernah, di WOM Finance. Oh, Terus di Citibank ya pernah. oke. Berarti kerja kantoran lah ya, Heeh. kerja di perusahaan finance dan bank. Bang. Mm-mm. Lalu gimana? Kok tiba-tiba kamu bisa apa namanya bisnis jualan siomay ini? Kenapa kok memutuskan dari pegawai kantoran lalu memutuskan untuk jadi pengusaha? Faktor kepepet. Faktor kepepet. Heeh. Jadi kan sudah Kenapa tuh? lama jadi ibu rumah tangga. Ya, Jadi kan tapi kan kerja juga kan kamu? enggak. Jadi kan setelah setelah merit itu sempet enggak kerja. Sempet, jadi setelah merit itu aku jualan online, apa aja tak jual. Oke. Terus karena terlalu sibuk, enggak boleh sama suami. Berarti kan otomatis ada berapa tahun jadi ibu rumah tangga. Oke. Nah, waktu itu tahun 2019 kerjaan suami itu goncang. Mau setahun itu ada masalah terus. Nah, terus suami bilang, coba ngerjain siomay. Kan waktu itu ya ngobrol-ngobrol sih di mobil, apa yang ada di tanganmu? Apa ya di tanganku? Perasaan aku ya tidak bisa apa-apa. Terus suamiku bilang, lah itu papi mami ngerjain siomay, kenapa kamu tidak ngerjain? Ya buat aku sih waktu itu kalau ada kerjaan lain kenapa harus siomay. Jadi dia itu aku nggak tahu, jadi dia sejak pacaran itu selalu ngomong, nih kamu belajar bikin siomay, belajar ke pasar bikin siomay, pokoknya semua kamu harus tahu. Aku juga rasanya bingung sebenarnya maksudnya apa, karena enggak kepikiran, karena menurut suamiku siomaymu tuh unik, sayang kalau enggak diterusin kayak gitu. Makanya ya udahlah coba, yang nyoba itu pertama kali buat PO Natal 2019. Jadi siomaynya tapi bentuk hampers. Kalau selama ini kan besek gini, Ya. tapi yang Natal itu tak buat dia ada hampersnya, jadi ada toppernya, ada apa ya, masih simple sih. Terus
buat lagi Imlek 2020. Terus nyoba-nyoba PO, misalnya seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, sampai bisa tiap hari. Oh, berarti dari PO, terus Dari kamu PO, broadcast ya. Waktu itu broadcast, tahun 2019 itu, oh ya sudah WA ya, bukan BBM ya itu ya, WA. berarti WA ya. Berarti broadcast WA, iklankan di media sosial, mungkin Facebook, terus teman-teman pesen gitu ya, Ya, berawal dari itu ya. awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Terus gimana waktu itu? Ya, puji Tuhan waktu COVID itu naik. Jadi kan awal-awal kan kalau kita kan customer, kalau beli BCA banyak gini nih, Jakarta, Surabaya gitu banyak. Nah, kita biasanya ngirim terus Maret 2020 tuh kan pandemi. Nah, bingung ngirimnya pakai apa. Biasa kan kita kirim pakai travel, pakai bis gitu bisa. Terus karena bingung, belum ada ide karena PPKM itu. Terus suamiku beli mesin vakum. Beli mesin vakum aja gede, yang biasa buat bandeng presto itu loh. Aku juga bingung loh, kok kamu mau beli mesin vakum kok gede banget kayak gitu. Ya adanya cuma ini. Jadi beli mesin vakum waktu itu juga rebutan. Terus akhirnya coba-coba, Rebutan gimana maksudnya? nggak ada stok. Jadi banyak orang beli mesin vakum. Oh, Kondisi waktu COVID itu, COVID, iya. mungkin bisnis makanan lagi Karena naik-naiknya ya, karena COVID PPKM itu ya. ya, jadi naiknya karena PPKM itu kan orang kan jadi nggak bisa pergi-pergi. Mereka nyetok frozen food gitu. Terus apa mesin vakumnya ini stoknya jadi rebutan karena banyak yang beli, stoknya Iya, ada terbatas. satu ya wes dibeli aja. Langsung dibeli ya. Modal dari situ Oh, ada. model dari situ. Modal dari situ pandemi bisa jalan itu. Ya puji Tuhan banyak ya yang nolong kayak influencer, terus artis gitu pada story siomaiku. Oh, itu kamu endorse apa dia beli? Cuma tak DM sih, kan aku nggak ada kenalan sebenarnya. Tak Oke. DM, terus mau coba review nggak, Ci, gitu. Terus Oh, dia terus review, terus tak dikirimin. kirimin. Jadi saya nggak ada yang bayar sih. Sebentar. Tadi kan kamu cerita bahwa brand siomay favorit ini apa namanya? Yang create papamu dan papamu juga masih lanjut ya jualan. Terus waktu kamu tahun 2019 ini, kamu memutuskan untuk belajar siomay untuk jualan by PO. Ya, Nah, yang punyanya papamu ini masih ada? masih. Oh, masih. Jadi papi jual, saya jual. Jadi ini yang juga bingungnya gini. Kan terus kan kadang kan orang kan, oh ini yang punya mamanya, ini Ya, yang ini punya anaknya. anaknya. Nah, Pasti kan dibandingkan, oh enak anaknya, oh enak papanya. Gitu. awalnya gitu. Awalnya kan jadi kan resep itu padahal sudah dari tangan papi turun ke saya. Itu kan sudah timbangan semua, udah paten. Nah, tapi namanya orang tuh ada sugesti. Nah, terus punya aku kan disaran kritik gini sis, nah. Terus tak ubah lama-lama kan beda. Terus kan jadi bingung. Terus Ya. akhirnya logo tak ganti yang Babini. Kalau papi kan masih yang kuno. Kalau orang Semarang kan sekarang zaman dulu mesti koki ada jempolnya gini toh. Ya. Jadi ya sama, punya papiku masih koki jempol, namanya siomay dan lumpia favorit. Kalau punya aku siomay favorit Semarang. Oh, masih ada ya Masih berarti. ada. Oh, tapi beda. Jadi siomaynya Siomaynya sekarang beda. dua versi. Dua versi. Siomaynya dua versi. Kalau masakan lain ya ada yang punya saya, ada yang punya mami. Jadi itu dijual bareng di Suyudi. Oh, lah terus ini kan kayak jadi yang tadi kamu bilang, oh ini versi anaknya, orang kan jadi membanding-bandingkan. Sempat ada ini nggak apa namanya sama papi hubungannya kurang baik nggak? Maksudnya Enggak kan, apa-apa. "Loh, Waktu kok itu kan omsetnya turun gara-gara enggak. kamu nih pada ke Enggak, kamu karena semua." papiku Gitu. sudah pernah bilang dari SMA nanti siomay yang nerus ke kamu. Cuma kan namanya anak SMA ya belum kepikiran ya. Jadi selama ini memang aku enggak bisa masak siomay. Dari dulu enggak bisa masak karena enggak punya passion. Tapi kalau dulu zamannya belum merit, waktu masih kuliah ada basar tuh saya ikut. Memang sengaja aku ikut gitu. Jadi bantu-bantu promosi siomay, gimana aja caranya.
Enak jadi pengusaha atau jadi karyawan? Kalau mau hidupnya flat ya jadi karyawan. Kalau mau hidupnya penuh tantangan ya jadi pengusaha. Ya mesti ada suka dukanya lah semua. Ini Oh, tergantung passionnya apa. oke. Kalau tantanganmu waktu apa namanya memulai bisnis siomay favorit ini apa? Ya itu tadi mungkin pertama tuh dibandingkan. Ya awal-awal dibandingkan. Tapi Bandingkan papinya eh, ya. eh, eh, tapi seiring dengan waktu sih sudah hampir nggak dengar sih saya. Hmm, Tantangannya kadang kan orang mikirnya kok rebung, kok aneh daging ada rebungnya. Buat yang belum pernah makan ya, itu rasanya aneh. Terus maksudnya dia belum nyobain. Tapi kalau orang yang sudah makan, dia kalau tidak dibilang ada rebungnya juga tidak tahu. Belum tentu tahu juga. hmm. Jadi kadang itu cuma paling masalahnya sugesti aja sih. Menurutmu yang berperan dalam hidupmu itu siapa? Orang yang benar-benar berperan dalam hidupmu. Sampai kamu tadi kan jadi kerja, jadi ibu rumah tangga, terus kamu tadi juga sempat cerita ya, apa namanya, kerjaannya suami sempat goyang. Pada Mm-mm. waktu itu kan pasti yang kamu rasakan stres ya, atau Iya, bingung ya? kan rasanya, maksudnya aku tuh sudah hidup, wong sudah kan comfort zone ya. Mhm, Biasa biasa dikasih suami, terus kan bingung kerjaan suami kayak gitu gimana. Jadi kita waktu itu sudah rencana mau ngerjain siomay bareng, kayak hmm, gitu. Terus baru baru nyoba-nyoba buat PO, tapi suami ternyata keterima di perusahaan lain. hmm, Jadi ya mau ndak mau siomay saya handle sendiri semua. hmm. Tapi suami tuh selalu support, ngasih masukan inilah itulah gitu. Berarti suamimu ini sangat support sekali Ya ke kamu support ya? banget. Karena kan dia yang sebenarnya nyuruh saya jualan siomay. Mungkin kalau nggak dipaksa mungkin nggak saya kayak sekarang lah. Jadi titik baliknya justru apa namanya kamu bisa sukses saat ini karena dulu kondisi yang membuatmu apa terpaksa untuk menjadi Ya ini ya terpaksa. pengusaha ya. Kemarin kan taunya kan kalau misalnya suami nggak ada kerjaan, amit-amit sampai nggak ada kerjaan kan kita bingung. Hmm, Biayai anak pakai apa, makan pakai apa, itu kan benar-benar struggle-nya di situ. Struggle terus sampai akhirnya udahlah coba bikin. Karena buat siomay resep kuno kayak gini tidak segampang buat masakan yang lain. oke. Perasaanmu pada waktu itu seperti apa ya? Ya ndak pede lah, karena belum pernah masak siomay. Kan orang kan ndak percaya kalau aku ndak bisa masak. Hmm, Bener-bener ndak bisa masak. Jadi paling bantuin tuh apa? Bantuin ya paling racik-racik, bungkus, nerima telepon. Paling kan kalau dulu kayak gitu toh. Nggak pernah yang sampai bener-bener detail gitu kan nggak. itu perasaanmu pada saat suami pekerjaannya lagi goncang, pasti kan kamu bingung itu. Ya, Ya kan? Karena yang biasanya kamu tadi cerita di comfort zone dapat apa namanya uang dari suami, dapat mm-mm. jatah bulanan. Terus begitu tahu kerjaannya suami lagi ada masalah, perasaanmu seperti apa? Terus yang kamu lakukan apa? Ya perasaan campur aduk ya. Sedih, pikiran, takut, Hmm. bayangin masa depan besok gimana, anak-anak sekolah gimana, makan apa. Itu kan Hmm. banyak banyak lah kayak Nah, gitu. titik baliknya gimana itu? Setelah apa? Gimana kamu bisa melewati rasa ketakutan-ketakutan seperti itu? Terus ya itu karena kemarin sempet nyoba ya udah nyoba buat siomay terus itu belajar dari situ belajar saya Berarti ya berkali-kali belajar gagal dari situ sampai akhirnya Desember 2019 itu baru bisa bikin action langsung ya, berusaha langsung ya daripada meratapi, wah nasibku gimana ya, tapi kamu ya langsung gerak cepat, suami bilang coba bikin siomay, kamu juga langsung apa namanya praktek belajar siomay terus langsung ya jualan ya. ya cuma tak inget-inget dulu waktu dari dulu aku bantuin apa ya cuma gitu Hmm. toh terus tak coba Terus kalau sekarang
tokomu sendiri di mana? Punya toko atau restoran? Ada di Mosuyudi. Di Mosuyudi ya? Mosuyudi 69 Di itu. Mosuyudi 69. Iya. Itu nggak hanya jual siomay ya? Enggak, ada mie babi, galantin babi, hisit, losoba, ikan, masakan-masakan jadul Semarang gitu, susu bisit gitu-gitu. Yang bener-bener autentik. Kalau orang kan bilang masakan jadul dulu waktu kecil aku makan ini. Nah, kalau mau nyari kayak gitu carinya siomay favorit Semarang. Jadi Oke. dia memang bikin orang inget masa kecilnya gimana gitu loh, Tang. Ya ini menarik nih, saya mau tanya. Ini logonya kenapa keluarga yang sedang makan bersama nih, lagi makan siomay ya? Iseng aja sih. Emang Kenapa kamu milih logo seperti ini? kalau logonya Gambarnya. itu kan logo Sorry, babi. logonya Babi logo sama babi ya. tenggiri ini. Kalau Cuman ini gambarnya besek ini nih memang keluarga itu. Keluarga makan siomay. kayak kongguan ini. Iya, banyak yang bilang kayak kongguan, padahal sebenarnya itu iseng-iseng, nggak kepikiran kayak kongguan. Emang aku suka gambar ilustrasi, terus tak suruh temenku bikin, aku tolong buatin apa? Maksudnya kan orang-orang kan rata-rata dari zaman dulu ya koki ada jempolnya tuh terus. Oh, Heeh. oke. Terus ini ada tulisannya approve. Approvely ini apa nih? Jelly Oh, ini apa? itu Tirtali. tirtali. Apa ya tirtali ya? Tirtali itu yang biasa ngadain basar. Dulu saya pernah kenalan sama Tirtali, jadi bener-bener dia review jujur, cocok atau enggak. Kalau enggak cocok ya enggak di-approve. Nanti kalau cocok di-approve. Oke. Zaman dulu dia bikin piagam-piagam, terus sekarang sering ngadain basar muter kota-kota gitu. Jadi kalau mau beli siomaymu ini lewat GoFood ada, Ada. GrabFood ada. Ada. Terus outletnya ini ada 3 ya, Kuala Mas, Mosuyudi sama Istana Buah. Istana Buah masih? Oh, kalau Adanya sekarang, kan cuma Suyudi. oh sekarang Suyudi tok. ya? Suyudi sama Oke. Pasir Mas. Oke, Kuala Pasir ya. sekarang sudah enggak ada. Udah pindah ya? Heeh. Tak buat mes tok sekarang. Oh, dibuat mes. Pegawaimu ada berapa sekarang? Pegawai 10 lebih lah. Wih, banyak juga ya. Kan ada yang di dapur sentral, ada yang di Suyudi. Sudah punya dapur sentral juga. Dapur sentral di Pasir Mas. Kalau setiap hari bisa produksi berapa biji siomay? Kalau saya tuh memang enggak tak target berapa gitu. Pokoknya misalnya pertama buat 100 sekian gitu. Nanti lihat begitu Suyudi habis tambah lagi gitu. Jadi kita selalu baru. Oh, selalu baru. Iya. Daripada saya nyetok berapa tuh enggak. Terus Karena orang juga maunya baru terus. kalau misalkan ada PO pesanan 100 itu baru kamu buatin baru ya berarti ya fresh ya. Jadi fresh semua. Kebanyakan pelangganmu ini dalam kota Semarang apa luar kota? Semarang. Paling banyak. Terus kedua Jakarta, ketiga Surabaya. Terus nanti kan lain kan nyebar Kudus, Salatiga, Solo kayak gitu-gitu. Berarti siomay favorit ini juga salah satu oleh-oleh Semarang juga ya? Iya. Kalau orang Jakarta datang ke sini atau Surabaya pasti juga. Iya, biasanya Carinya mereka siomay favorit, bawa ya? tamu gitu. Kirim keluar pulau juga bisa. Menurutmu apa nih yang beda siomay favorit dengan siomay-siomay yang lain? Soalnya full daging. Dagingnya daging. juga babi, ikan tenggiri, sama rebung. Kalau biasa kan siomay kan rata-rata babi udang, ayam udang. Jadi campuran komposisinya ini yang sudah bikin unik dulu dari bahan. Belum dari bumbu. Bumbunya juga resep kuno itu lebih kikri istilahnya lah. Ya. Bumbumu ini juga menurut saya enak sih. Ya, menurut saya unik ya karena apa? Kalau saya ngelihat itu merah kayak pedes, tapi begitu saya cocok saya makan tuh ya nggak terlalu pedes gitu. Nggak terlalu pedes. Nggak terlalu pedes, sama kayak ada kayak apa namanya? Cabai rawit hijau. Cabai rawit hijaunya juga ya. Emang ciri khasnya gitu dari dulu. Jadi kan semua kan homemade. Kulit buat sendiri, isian juga, sambel, acar bener-bener itu bumbu-bumbunya juga ngolah sendiri jadi lama. Wah jadi lapar nih ngomongin sama jadi pengen.
Oke. Kamu melakukan pemasaran siomaimu ini seperti apa? Lewat Instagram. Lewat Instagram? Heeh, kalau dulu kan yang awal-awal di story sama influencer apa-apa gitu. Kalau sekarang sih saya endorse, kalau enggak iklan. Kalau broadcast ya kadang broadcast WA gitu Broadcast sih. WA. Heeh. Oke. Yang sering ya Instagram itu. Terus selain siomay, tadi kan kamu cerita ada bakmi, Bakmi. babi, dan lain-lain. Iya. Itu resepnya dari mana? Dari mak. Dari Kalau emak juga? Kak Galantin, Hisit, kekian gitu-gitu tuh dari mak. Kalau mie itu dari keluarganya suami. Kalau orang Solo tahu mie Pinang Sia Solo. Nah, itu Ya. maknya suamiku. Ah. Oh, sering makan juga? Itu yang di situ sih sepupunya suamiku. Oh, I see. Aku biasanya kan makan di Yang ayam gimana? goreng Widuran. Sebelahnya kan ada, sebelum ke ayam goreng Widuran kan itu juga ada mie Pinang Sia kan. Nah, Lah, biasanya di rumah situ. suamiku dulu di situ. Oh, di situ. Sekarang yang di situ sepupunya. Rame banget itu. Oh ya. Heeh, biasanya saya ke situ dulu makan mie terus lanjutnya ayam goreng. Oh, aku nggak pergi Solo ya, mesti pergi ke Widuren. Oh, oke. Oh iya sis, awal mula dulu saat buka usaha itu modalnya dari mana? Modelnya kan habis-habisan ya, tadi saya bilang. Jadi saya jual rumah, jual mobil, jual motor, ambil kredit di Citibank juga. Utang kartu kredit Citibank. Karena memang benar-benar nggak punya. Kayak gitu. Jadi suami ada masalah kerjaan, kalau keluar itu harus bayar sejumlah uang untuk melunasi mobil COP. Nah, terus saya kan juga masih ada KPR. Pikirnya dulu kalau daripada boros, mending nabung rumah. Nah, ini kan KPR kan kita nggak bisa nerusin. Mau nggak mau kan dijual. Akhirnya dijual. Rumah itu dijual, jual mobil, jual motor. Sudah jual semua lah. Berarti modalnya juga dari uang sisa itu ya? Ya, Untuk terus mesin vakum dan lain-lain. BPJS ketenaga kerjaan dicairin semua lah. Emang bener-bener rasanya itu di titik terendah. Tapi setelah melewati itu semua gimana sekarang? Aku nggak nyangka ya semua ya anugerah Tuhan. Maksudnya dari sekitar 5 tahunan ini cepet. Orang kan kadang lihat, kak kamu cepet ya sih. Struggle-nya yang di dalam ini kan banyak banget masalahnya. Ya, kan mereka nggak Nggak tahu tahu ya yang di perjalanannya belakang, seperti apa. perjalanannya hari demi hari Hari gimana demi hari. ngelewatinya. Ini kan saya juga mau pindah di Karanganyar. Oh, mau pindah Karanganyar. Depannya SMA Loyola persis. Masih dibangun sih. Jadi bangun. Nanti jadi yang di Suyudi pindah di Karanganyar itu lebih gede, bisa dani-nya lebih banyak. Yang membuatmu kuat apa melewati itu semua tadi? Ya, mesti doa sama Tuhan. Kalau tidak mungkin lah. Kan sempat juga ngalami struggle kalau misalnya jualan pas turun atau gimana, kan pusing namanya pengusaha. Tidak mungkin kita di atas terus. Ada saatnya momen-momen tertentu kalau tiap hari ndak doa ya ndak mampu ya. Bisa dibawa sampai hari ini ya benar-benar ndak nyangka. Pertama kali buka itu juga sudah langsung sewa tempat di Suyudi? Ndak, yang awal kan yang habis buka tiap hari itu udah ready stock siomay. Terus Januari 2021 buka di Istana Buah Pandanaran. Baru Juli 2021 buka juga di Suyudi. Ada pengalaman ini enggak yang enggak terlupakan? Misal kamu salah buat keputusan sehingga mengakibatkan kerugian dalam bisnis siomaymu ini? Kalau yang gede-gede enggak sih, paling ya kecil-kecil lah. Salah buat adonan, misalnya gitu, berarti kan resiko dibuang, ya gitu. Yang di Istana Buah terpaksa ditutup itu ya juga struggle juga ya. Cuma kan ya itu lebih baik lah, karena kan
jaraknya terlalu dekat kurang efektif. Oh, karena jarak ya. Karena jarak Pandanaran sama Musuh Yudi terlalu dekat, kan marketnya kepecah. Dengan waktu itu ngelepas itu ya sebenarnya sayang ya, tapi setelah dijalani efeknya yang di Suyudi omsetnya lebih naik. Kadang ya masalahnya beda pendapat sama suami itu. Karena saya mau mempertahankan Istana Buah, suami bilang nggak efektif, kayak gitu-gitulah namanya suami istri. Oke, berarti suamimu ini juga berperan ya dalam Ya dia sering bisnis kasih siomay favorit ini? masukan. Sering kasih masukan ya? Ya, Oh. kadang kan pusing mikir sendiri nih. Kalau sudah buntu, nah tanya suami, gimana ini Pak suami? Pernah nggak kamu mencoba menu baru atau resep baru, tapi gagal, nggak diterima sama pasar? Belum. Belum ya? Jadi kan yang lalu kan karena saya sering basar ke Jakarta, ke Bandung gitu kan, emang mereka kan kurang suka kalau yang manis gitu kan. Kalau siomay ini kan emang ada hint manisnya. Terus mereka minta yang gurih. Nah, yang gurih ini dibawa ke Jakarta sama ke Bandung. Mereka responnya oke, dan mereka tuh kalau basar mau nyoba. Jadi kayak saya kalau yang belum diterima pasar kok belum. Karena setiap kali buat itu mesti tak cobain teman, saudara, siapa. Jadi udah bener-bener ini oke, baru tak keluarin. Nah, sekarang bisnismu ini masih kamu kelola sendiri atau kamu punya tim juga? Masih sendiri. Masih sendiri ya? Pusing-pusing sendiri. Secara pembukuan? Secara pembukuan kan sudah pakai aplikasi. Oh, sudah pakai aplikasi. Berarti pembukuan kamu sudah lakukan dengan rapi juga ya? Atau sekedar masukkan aplikasi? Masuk aplikasi kan misalnya Moka itu harian kan keluar tuh, Ya. penghasilan harian. Nah nanti baru di bukuannya masih manual. Oh, masih manual. Nanti ngitung totalan yang bulanan kan manual. Tapi yang hariannya sudah aplikasi. Sudah by Moka. Berarti kamu ngitungnya itu hanya untung ruginya aja ya, berarti ya. Aku sebulan untung berapa gitu, seperti itu. Paling sih ngitung omsetnya berapa, sudah sih aku enggak terlalu ngitung. Enggak ngitung keuntungan, enggak dihitung? Enggak. Enggak ngitung? Nanti Gitu. enggak pernah ngitung, saya jualan ini kira-kira berapa persen ya keuntungannya dari modal? Nah, kalau hitungan kasar, maksudnya misalnya aku ngitung, dari produk ini, misalnya dari satu piece siomay, kotor berapa, bersih berapa, untung berapa, sudah. Tapi Sudah. maksudnya kalau sama ini masih pusing saya. Ini kan mau tak ganti aplikasi, nah ya mau Moka Pro, tapi ya butuh waktu. Ribet banget sih. Pastinya setiap bulan kamu tahu kan kasarannya, maksudnya kira-kira tuh untungnya saya sekian. Pasti kan ada gambaran kan? Ya. Nggak mungkin dong, maksudnya ya udahlah kerja asal muter terus, nggak tahu keuntungannya kira-kira berapa. Ya cuma kira-kira tok no. Terus pegawaimu tadi kamu cerita sudah 10. Itu secara HRD-nya juga kamu sendiri ya yang pegang? Iya, karena masih 10 ya masih tak pegang sendiri. Itu kerjanya harian atau Bulanan. sudah bulanan? Oh, Bulanan. ya. Semua pegawai tetap full time. Oke. Ada mesnya juga ya? Yang luar kota itu di mes, kalau yang dalam kota ya mereka pulang. Berarti kebanyakan memang ada beberapa yang di luar kota juga ya, pegawai dari luar kota ya? Iya. 50-50 lah. Ada kesulitan nggak atau tantangan kamu dalam mengelola, yang paling berat tuh di bagian mana? Misal di bagian accounting saya pusing nih, atau enggak, wah saya ngurusi pegawai ini susah banget. Tantangan yang terberat tuh apa menurutmu? Saat ini sih belum kelihatan, tapi tantangan yang sedang berjalan ada. Maksudnya yang sekarang sudah settle, sudah baik. Cuma untuk pindah ke Karanganyar ini kan yang perlu dipikirkan kan banyak. Mikir menu lah, mikir nambah karyawan, sistemnya gimana, banyak itu yang perlu dipikirkan. Masih ngecek bangunan. Ya gitulah namanya
mau besarin toko. Ya, terus yang kamu lakukan apa? Ya tak kerjain. Pokoknya tak planning hari ini mau ngapain, besok mau ngapain gitu. Misal ada sesuatu hal yang kamu nggak tahu soal accounting atau HRD yang kamu lakukan gimana? Kamu belajar dari mana? Kadang tanya teman kalau dia ada kenalan, kadang juga tanya suami. Hmm. Oh iya, suamimu juga pastinya punya banyak pengalaman ya karena Heeh. kerja juga ya. Ya, Kalau cuma goalsmu sekarang ini, harus nambah hmm, menu yang di Karanganyar. Jadi kan pas otomatis itu omset pasti naik. Ya mau paling di enggak ya dua angka kali berapa? lipat lah. 2 kali lipat. Mm-mm. Oh, yang realistis dulu aja ya. Ya, jangan terlalu muluk-muluk. Yang terlalu mulu nggak sampai nanti malah Jalannya stres ya ya, berarti ya. step by step. Oke, berarti kan kamu kejar omset 2 kali lipat lah untuk pindah di Ya, Karanganyar ini. mm-mm. Dengan cara apa? Ya dengan cara nambah menu baru. Nambah menu baru, iya. Selain itu, Sementara itu sih sama pengen buat konten sendiri. aku lihat kemarin kamu juga beberapa sempat rajin ya upload konten. Sempet rajin, terus males karena malah buat konten jadi endorse terus. Terus ini mau tak rajinin lagi nih. Nah, waktu buat konten itu kamu punya tim sendiri atau? Ya cuma iseng-iseng misalkan lihat yang ngetren apa, yang dapat ide apa dari IG gitu, terus coba buat gitu-gitu aja sih. Hmm. Karena beberapa kali pakai agensi ya tidak cocok. Kalau kompetitormu di Semarang ini banyak enggak? Kalau produk serupa kayaknya enggak ada. Enggak ada ya? Kalau produk serupa enggak ada kan adanya ya siomay ayam, siomay Ya, siomay yang babi, bumbu siomay ayam kacang udang, itulah. ya kayak gitu. Harapanmu apa nih ke depannya? Kalau misal saya tanya siomay favorit 5 tahun ke depan itu seperti apa? Jadi seperti apa? Ya kepengennya saya buka cabang di kota lain. Di kota mana? Ada berapa? Mungkin antara Jakarta sama Bandung sih. Cuma kan lagi kepikirannya kan yang penting Karanganyar ini kalau settle nanti baru udah berkembang baru jalan lagi. Kalau dalam 5 tahun mungkin sih sudah bisa. Oke, Karanganyar ini milik sendiri ya berarti ya. Mm-mm. Ini bentuknya nanti juga sama yang seperti di Suyudi, berarti restoran juga ada apa namanya toko siomaynya juga ya. Ya, Oh, jadi bisa dine in, bisa take away, delivery gitu. Ada oleh-olehnya juga. Nah, mau nerima oleh-oleh sih. sudah pernah kerjasama dengan apa namanya eh, institusi lain misalnya sama hotel. Belum. Ya galaunya karena non halal ya. Kenapa kamu memilih produk yang non halal ini? Sebetulnya kan bisa menciptakan diferensiasi ya. Maksudnya kalau yang non halal punya papi, nah kalau kamu ini yang halal aja lah. Nah, kenapa kamu Sempat milih? sempat mikir gitu. Kalau yang ayam pemainnya akan lebih banyak dan pesaingnya apa ya? Permainan harganya lebih ngeri. Sekarang siomay 1.000 ada, 2.000, 3.000, 5.000. Lah mau jual di angka berapa? Hmm, Kalau kalau punya modal gede, nyerang menengah ke bawah oke. Kalau kita modalnya cuma terbatas kok mending menengah ke atas ya. Kalau pendapat pribadi. Heeh. Karena customerku sudah loyal-loyal. Oh iya, dulu kamu waktu SMP kan tak ngeliat orangnya apa ya? Pendiam ya, bener nggak sih pendiam, ha? Yo pendiam ya pemalu. Ya pendiam, pemalu. Antara gitulah. Nah, sekarang kok bisa jadi percaya diri? Apa ini yang membuatmu bisa berubah? Nggak tahu ya, mungkin faktor keadaan, bertambahnya waktu, ketemu orang banyak gitu kali ya. Jadi faktor keadaan ya, kepepet ya. Semua kayaknya faktor kepepet bisa deh. Heeh. Pelajaran yang menurutmu paling berharga saat kamu merintis bisnis siomay favorit ini apa? Gagal, bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi.
1000 gagal 1000 kali bangkit lagi. Hmm. Karena aku membuat siomay ini dari resep yang sudah ada aja tak olah terus udah puluhan kali. Hmm. Jadi nyoba resep gini orang gimana, kalau gini gimana, itu masih sampai detik ini masih tetap percobaan terus, masih ada. Saya penasaran, kayak kemarin itu sempat ada masukan siomaynya tanpa rebung, sudah tak coba, hasilnya bisa sih, bisa, tapi tidak ada ciri khas ternyata. Tapi kan akhirnya aku tahu, meskipun oh ini ada enggak dijual, enggak ada, tapi setidaknya untuk pelajaran buat saya sendiri. Kalau varian ya tak buat 2 itu sekarang, yang original sama savory. Terakhir nih sis, ada enggak kamu pesen ke anak muda yang baru lulus kuliah atau bagi teman-teman yang kira-kira lagi menghadapi cobaan, mungkin lagi terpuruk seperti kamu dulu lah. Apa nih pesannya? Pesan nomor 1, mengandalkan Tuhan, minta dituntun sama Tuhan. Mau ngapain, kita setiap hari kan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kan. Terus yang kedua, kalau gagal ya harus bangkit lagi. Itu aja sih. Itu aja ya, Heeh. simple. Jadi kalau Yang gagal, penting action. Kalau aku tuh nggak tahu antara iman sama nekat kayak beda-beda tipis. ya. Ya kurang lebih sama lah kita, ya. Ya. Seperti itu. Kalau kita nggak tahu salahnya di mana, jatuhnya di mana, nggak akan tahu benernya di mana. Yes, thank you ya sis ya. Ya, sama-sama.